Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi yang penuh rahmat ini kita masih bisa menghirup udara segar tanpa oksigen. Kemudian kita bisa menikmati sarapan pagi dan minum kopi atau minum teh, secangkir teh bersama roti. Itulah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Karena jika kita pandai-pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan untuk menambah nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam paduka agung, paduka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai afdhalul makhlukin, khatamul anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin. Afdhalul makhlukin, beliau adalah paling afdal, paling utama di antara semua makhluk, seluruh makhluk, sekalipun dari para malaikat. Beliaulah yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdhalul makhlukin, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup dari para nabi dan rasul. Beliaulah paduka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau imamil muttaqin, sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Beliaulah yang paling takwa di antara orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, baiklah, dalam kesempatan pagi ini izinkanlah saya ini menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, yakni surat Al-Ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar. Ada yang menafsirkan demi masa. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya semua manusia itu akan rugi, betul-betul akan rugi. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia itu benar-benar akan rugi. Illa, nanti ada pengecualian. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama Allah telah bersumpah dengan wal asri, waktu asar. Waw di situ ada waw lil qasam, yakni untuk bersumpah. Demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi waktu asar? Menurut penafsiran sebagian ulama, karena di waktu asar itu banyak orang-orang yang lalai, yang ghafil, yang tidak memanfaatkan waktu di
dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Jadi manusia akan rugi. Manusia akan rugi semuanya. Siapa orangnya, apapun profesi dan jabatannya, semua manusia akan rugi. Ini. Oleh sebab itu kaum muslimin, sekali lagi mari kita sama-sama untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita tidak rugi. Sebab al-waqt yang qasimu ila salasati aqsam, waktu itu terbagi atas 3 bahagian. Pertama yaumul amas, hari kemarin, yesterday. Kemudian yaumul an, today. Kemudian yaumul ghad, besok, tomorrow. Waktu terbagi 3 bagian. Yaumul amas, hari kemarin adalah hari yang sudah terlewat, hari kenangan, hari pembelajaran yang mestinya kita bisa mengambil pelajaran dari hari kemarin. Hari kenangan yang tidak bisa diulangi kembali. Itu yesterday, kemarin. Kemudian yaumul an, today. How are you today? Apa kabar harimu? Apa kabar hari ini? How are you today? Hari ini adalah hari kenyataan. Hari kenyataan. Artinya hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Harus lebih baik daripada kemarin. Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin. Jika kita sama dengan kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Sementara kita dituntut untuk selalu bertambah dengan kebaikan, bertambah ilmu, bertambah faidah, bertambah kebaikan. Wa qafidan kula yaumin ziyadatan wasbah minal ilmi fi bughuril fawaid. Jadilah kamu mengambil faidah setiap hari. Wa qafidan kula yaumin ziyadatan, demi dari ilmu. Jadi harus berfaedah hidup ini. Jangan sampai setiap hari kita malahan tambah mulu, tidak ada nilai positif. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan jika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka kita alamatnya celaka. Celaka. Seandainya hari ini lebih jelek daripada kemarin, kemudian hari ini kita dicabut nyawa, tentunya kerugian yang akan kita, karena hari ini lebih daripada hari kemarin, lebih jelek daripada hari kemarin. Jadi makanya harus menjalankan apapun, terutama perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini membuat konsep. Hari ini kita beramal sebanyak mungkin, membuat konsep juga untuk besok, dan dilaksanakan juga hari ini, bukan sekedar untuk esok hari. Sebab hari esok adalah hari harapan, hari semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari harapan yang mana kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, di mana akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu. Yang jelas hari ini lebih baik daripada hari ini, dan hari esok harus lebih baik daripada hari. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya Allah SWT mengecualikan bahasanya tidak semua orang rugi kecuali ada 4 golongan. Memang semuanya rugi, tapi ada 4 golongan yang keluar dari kerugian tersebut. Siapakah? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang yang beriman akan bahagia, senang di dunia wal akhirah, mendapatkan rezeki sedikitnya, yang penting halal karena beriman. Artinya di akhirat pun tanpa ada tuntutan
karena dapat rezeki dengan cara halal, dengan halal, tidak ada tuntutan, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya bahagia, imma di dunia wa imma fil akhirah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Bisa saja kelihatan di dunia bahagia, belum tentu hatinya merasa bahwasanya ini kerjaan ini tidak baik. Dia sendiri yang tahu. Jadi bahagia itu adalah orang yang beriman dan terletak dalam ginaul qalbi, kekayaan hati. Kalau rasa cukup kaya, bukan kaya untuk fisik saja, bukan kaya berbentuk, bukan kaya itu adalah ginaul qalbi, kaya dengan hati. Hatinya merasa kaya, merasa cukup. Jadi orang yang beriman tidak akan rugi. Kemudian yang kedua, sholihat, orang-orang yang beramal soleh tidak akan rugi nanti di akhirat kelak. Sebab amal soleh itulah yang akan menyertai dirinya nanti di alam kubur dan akan ketemu nanti di alam akhirat untuk celengan, untuk tabungan, sehingga dia mengantarkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di amal soleh, wa anfiq mimma razaqna min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akharani ila ajalin qarib fa sadaqu wa akum minas sholihin. Sampai ya Allah SWT mewasiatkan kepada kita supaya berinfak, beramal soleh sebelum datang kepada kita yang namanya kematian. Padahal kematian adalah hak, pasti terjadi, pasti siapapun mau lari kemana, pindah kemana, sekalipun ngumpet di jeruji besi, di peti besi, kematian akan terus menjemput, mengentai kepada kita semua. Jadi orang yang beramal solehlah nantinya tidak akan rugi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi kita harus mau beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bisob. Ketiga dan keempat, orang yang saling menasihati kepada jalan hak supaya tetap di jalan hak, jangan sampai keluar dari koridor ketentuan Allah, tetap berada dalam jalan yang lurus dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saling berwasiat bahwasanya hidup ini tentunya banyak godaan, banyak rintangan. Kalau kita tidak pandai-pandai, tentunya akan terjerumus ke dalam yang namanya godaan-godaan tersebut. Kita kenal yang akan menggoda kita. Yang menggoda kita ini setan, hawa nafsu, dan termasuk dunia. Itu menurut ajaran tasawuf. Dalam kitab Minhajul Abidin pun dijelaskan, di antaranya godaan-godaan adalah setan, hawa nafsu, dan dunia. Jadi kita harus tetap menjalankan apa-apa di jalan kebaikan, saling menasihati kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, tetangga, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita dimanapun berada. Kemudian yang terakhir, watawasau bisob, orang yang saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Hidup di dunia ini bagaikan roda berputar, tidak selamanya mendapatkan nikmat, tapi kadang-kadang kita akan mendapatkan musibah. Baiklah kaum muslimin, sampai di sini dulu kajian kita pada pagi ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.